kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu selalu baru atas kehidupan kami Tuhan. Engkau ada bersama kami Roh Kudus. Engkau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Dalam keadaan seperti apapun Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada atas kami Tuhan. Persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Haleluya. 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 Roh Kudus mengalir. Roh Kudus mengalir. Haleluya. Haleluya. Jesus. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu selalu baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Ini kita angkat pujian ini saudara. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kau bawaku dekat kami. Kau bawa kami dekatmu Tuhan.
kasih-Mu besar, kasih-Mu besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, oh, haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, oh, Jesus, Jesus. Kau dekat kami, Kau dekat kami. Kau selalu bersama kami Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami. Oh, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Engkau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Pada malam hari ini kami percaya melalui kuasa Roh Kudus menjangkau setiap saudara-saudara seiman yang menyaksikan acara ini. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang memberi hikmat pengertian sehingga kami dapat mengerti, dan Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini kita akan melihat di dalam bagian firman Tuhan di dalam kitab Ayub, pasalnya yang ke-36, ayatnya yang ke-15. Orang sengsara dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Ayatnya yang ke-16, juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan, ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Kita percaya saudara, di hari-hari ini, di bulan-bulan ini, bahkan kita memasuki tahun ini, ada begitu banyak hal, ya khususnya pandemi COVID-19. Saya percaya ada begitu banyak hal-hal yang membuat kita bingung, ya. Ada begitu banyak hal-hal yang membuat justru khawatir, bimbang. Dan tidak sedikit anak-anak Tuhan mengalami yang namanya kekhawatiran, ketakutan. Ya, memang secara manusia, ketika kita melihat hal-hal seperti ini, ya kita akan mengalami sesuatu yang mengejutkan, ketakutan mungkin, kekhawatiran. Tetapi, ya ingat baik,
Firman Tuhan yang kita baca di dalam kitab Ayub, siapa yang tidak kenal Ayub? Seorang nabi yang mengalami ada begitu banyak cobaan dalam hidupnya. Ya, proses demi proses, pergumulan demi pergumulan. Ya, dia alami mulai dari dirinya sendiri. Ya, dan dalam keluarga, sahabat. Ya, kita tahu bersama bahwa dia mengalami yang namanya sakit borok atau penyakit kulit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, dan juga keluarganya, bahkan istrinya menghina dia. Dan bukan cuma sampai di situ, ada begitu banyak teman yang dulunya dekat justru datang menghakimi dia dan meninggalkan dia. Ya, oleh sebab itu firman Tuhan datang pada kita pada malam hari ini berkata bahwa dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara. Ya. Dengan kata lain, Tuhan menggunakan hal ini untuk membuat orang-orang atau anak-anak Tuhan mengerti bahwa justru ketika mereka sengsara atau dalam pergumulan, dalam masalah, ya kita lihat contoh hari-hari ini ada begitu banyak lawatan Tuhan. Karena apa? Banyak orang mencari Tuhan. Banyak orang bergumul dengan dosa mereka, mau meninggalkan dosa mereka dan datang kepada Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan buat, membawa rancangan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan. Ya, di dalam firman Tuhan telah kita lihat sengsara. Oh, Tuhan memakai atau menggunakan kesengsaraan untuk apa? Membebaskan, untuk melepaskan orang-orang yang dalam kesengsaraan. Ya, kenapa? Ada begitu banyak orang-orang yang hidup dalam dosa. Ada begitu banyak orang yang hidup dalam keterikatan dosa, kejahatan, kekejian. Tetapi ketika Tuhan izinkan pandemi COVID-19, Bapak Ibu lihat, saudara-saudara boleh lihat, ya di sekeliling kita atau di medsos ada begitu banyak pelayanan penginjilan jalanan, ya kan? Dan kita lihat ada begitu banyak orang datang minta ampun sama Tuhan. Karena apa? Tidak ada lagi cara atau tidak ada lagi kekuatan manusia untuk dapat membebaskan setiap orang dari apa? COVID-19. Ya, mau mengandalkan harta kekayaan tidak bisa. Mengandalkan dokter, para medis, mereka justru kasihan. Tidak sedikit mereka yang mengalami sakit. Ya, karena apa? Situasi seperti ini. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu, dengan jelas firman Tuhan berkata, Tuhan menggunakan kesengsaraan untuk apa? Membebaskan orang yang dalam sengsara. Ya, jadi jangan berpandangan atau berpikir bahwa Tuhan itu salah. Ya, atau Tuhan telah meninggalkan kita. Tidak. Ya, di dalam firman Tuhan, di dalam Ayub telah kita melihat Tuhan menggunakan ini. Ya, bahasa kasihnya Tuhan adalah disiplin. Ya, ketika salah, Tuhan izinkan disiplin datang dalam kehidupan kita supaya apa? Kita berubah, kita bertobat. Cari Tuhan, meninggalkan dosa. Ya, kita melihat di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, di situ ada begitu banyak contoh yang kita bisa dapat di mana Israel pada zaman itu hakim-hakim memerintah. Ketika hakim itu diambil oleh Tuhan atau meninggal, justru orang Israel berbuat dosa lagi. Ya, tetapi dengan dosa mereka Tuhan mengizinkan datang masalah, penindasan dari bangsa Aram, bangsa Filistin, datang menindas mereka. Ya. Dan ketika mereka mengalami kesesakan, mereka datang berseru sama Tuhan. Alkitab mencatat, ketika mereka berseru, Tuhan mengirim hakim untuk membebaskan mereka. Ya, ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka lupa akan perintah-perintah Tuhan. Tuhan mengizinkan masalah, penindasan, kesengsaraan datang dalam hidup mereka. Ketika mereka mengalami yang namanya kesengsaraan, mereka datang cari Tuhan. Oleh sebab itu pemirsa sekalian, Tuhan memakai kesengsaraan untuk apa? Membuat orang sadar, percaya kembali kepada Tuhan. Ingat baik, Tuhan tidak pernah salah. Ketika kita salah, Tuhan tetap setia, kata firman Tuhan. Ketika kita mengaku dosa, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan adalah setia untuk mengampuni. Ya, jadi pemirsa sekalian, Tuhan mengizinkan, ingat baik, saya mau katakan
memang penyakit atau virus ini, COVID ini bukan dari Tuhan. Ya, itu semua dari iblis. Tetapi Tuhan mengizinkan, ingat baik, Tuhan mengizinkan. Begitu juga yang jadi sama Ayub. Dia mengalami sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa iblis yang melakukan. Iblis, sekali lagi iblis yang melakukan. Tetapi atas seizin Tuhan. Supaya buat apa? Ayub mengerti, bangsa Israel mengerti, dan kita semua mengerti. Ketika Tuhan izinkan proses masalah dalam kehidupan kita, satu bahasa Tuhan, disiplin membawa kepada pertobatan. Ya, Tuhan mengizinkan masalah, pergumulan. Mungkin Bapak Ibu berkata, belum habis yang satu, sudah datang yang satu. Belum selesai masalah A, sudah datang yang B. Ya, belum selesai masalah keluarga, ekonomi, mungkin pekerjaan. Ya, bertubi-tubi mungkin engkau sudah patah arah. Tapi saya mau berkata, pemirsa sekalian, bahwa Tuhan tidak pernah gagal menepati janji. Ya, ketika engkau mengerti kembali kepada Tuhan, ada yang Tuhan mau dalam hidupmu. Ingat, ketika engkau mengalami masalah, ada sesuatu yang Tuhan mau katakan. Ya, mungkin engkau harus bereskan masalahmu dengan keluargamu, mungkin suamimu atau istrimu. Ya, karena banyak sekarang kita melihat satu rumah, satu atap, tapi tidak satu tempat tidur. Ya, atau sudah tidak sejalan lagi. Bayangkan, suami dan istri satu rumah tetapi tidak sejalan. Ya, di dalam rumah mereka cuman ada yang namanya apa? Pertengkaran demi pertengkaran. Anak mulai berontak sama orang tua. Ya, orang tua meninggalkan anak-anaknya. Ya, ingat, mungkin engkau bergumul hari-hari ini, Bapak Ibu. Tetapi saya mau berkata, ya, Tuhan bisa buat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang penting engkau mau kembali menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Berbalik seutuhnya, metanoia, pertobatan. Berbalik dari cara hidup kita. Saya percaya ketika Tuhan izinkan masalah, pergumulan dalam hidup kita, ada sesuatu yang Tuhan mau bereskan. Mungkin itu hatimu, mungkin itu pikiranmu atau tingkah lakumu. Pasti di dalam kehidupan kita, ketika Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita, satu hal, ada sesuatu yang Tuhan mau ubah dalam hidup kita. Ingat, jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan salah tentang kita, atau cara Tuhan salah untuk kita. Ingat baik, Tuhan tidak pernah salah. Ya, mungkin kita berpikir salah tentang Tuhan. Ya, tetapi Tuhan tidak pernah salah untuk berbuat. Sebab itu, firman Tuhan berkata, di dalam Ayub telah kita lihat, justru kesengsaraan itu membawa kepada pertobatan. Ya, masalah, pergumulan, ya, dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan tidak pernah melihat sebesar apa dosamu. Ya, Tuhan menganggap itu kecil dalam hidupnya. Yang penting apa? Tuhan mau hidup kita, hati kita terbuka samanya. Kita kembali, kita datang sama Tuhan. Ingat Petrus 3 kali sangkal Tuhan. Ya, tapi dia kembali sama Tuhan. Tuhan pulihkan menjadi alat yang tangguh di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu pemirsa sekalian, ya, engkau mungkin bobrok, sakit hati, sudah hancur mungkin hidupmu. Ingat baik, Tuhan izinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena di dalam kitab Roma berkata, Allah turut bekerja untuk segala sesuatu. Ingat baik, untuk segala sesuatu. Dan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi dalam segala hal, dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tahu. Ya, meskipun dalam kesalahan kita, Tuhan bisa ubah itu. Tuhan punya cara untuk mengeluarkan kita dari itu. Ya, oleh sebab itu ketika Tuhan izinkan datang masalah, kesengsaraan dalam hidupmu, ingat baik, Tuhan mau membentuk engkau menjadi indah di hadapan Tuhan. Saya percaya firman Tuhan datang bagi kita pada malam hari ini untuk memberkati kita. Ingat baik, kalau ada dosa kita di hadapan Tuhan, ya, kita lakukan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pergaulan. Ingat baik, cepat kembali sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan memulihkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa bagi Anda. Siapkan hati Anda, buka hatimu. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi setiap pemirsa yang ada.
Tuhan, mereka yang mengalami masalah hari-hari ini, kesengsaraan. Firman Tuhan telah datang bagi kami semua. Ketika Tuhan izinkan masalah dalam hidup kami percaya Tuhan punya rencana. Tuhan punya mujizat dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Ketika Tuhan bisa tolong kami yang lalu, Tuhan tolong kami hari ini, esok, dan selamanya. Oleh sebab itu hamba berdoa bagi setiap pemirsa yang mengalami pergumulan hari-hari ini. Entah mungkin sakit, masalah dalam keluarga, entah pergumulan mereka mau lepas dari dosa. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus memulihkan, menyembuhkan, memutuskan setiap kutuk di dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mujizat datang dalam hidupmu. Nikmati mujizat yang Tuhan buat setiap saat, setiap hari dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti